Pelita Sahabat, program yang mengetengahkan renungan singkat untuk menemukan jati diri. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, sahabat MDC. Bila saya bertanya kepada sahabat MDC, maukah sahabat MDC diberi sebuah kedudukan alias tata yang tinggi? Dapat saya pastikan bahwa setiap sahabat MDC pasti mau. Ya, setiap manusia bila diberi sebuah tempat atau kedudukan untuk menduduki sebuah kedudukan, pasti setiap jawabannya mau. Mengapa? Sebab kedudukan merupakan tempat yang paling mengenakan dan menggiurkan. Apalagi tempat-tempat yang basah atau subur. Tentu setiap orang berlomba-lomba untuk bisa mendudukinya. Apalagi bagi mereka yang membutuhkan kedudukan sebagai salah satu perwujudan dan aktualisasi kepada orang lain. Selain itu, dengan kedudukan kita bisa memerintah orang lain dan kita merasa kita lebih dari orang lain. Sekali lagi, oleh sebab itu setiap orang berlomba-lomba untuk mendudukinya. Apakah itu merupakan sebuah kesalahan atau dosa? Tentu tidak. Mengapa? Sebab Allah pun menginginkan kepada setiap kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita ini semaksimal mungkin selama atau selagi kita ada di dunia ini. Bila saya ibaratkan seperti pertandingan lari, garis finishlah yang merupakan akhir dari pencapaian sebuah kedudukan atau tahta. Akhir-akhir ini ada sebuah perlombaan Tour de France yang dimenangkan oleh Neil Armstrong selama 7 kali berturut-turut. Ketika saya memperhatikan para pembalap yang akan mencapai garis finish dari setiap etape ke etape yang baru, mereka selalu berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai kemenangan. Tidak salah orang berupaya dengan sekuat tenaga untuk mencapai kemenangan dalam sebuah pertandingan. Dan tidak salah kita menggapai sebuah keberhasilan untuk menduduki sebuah kedudukan atau tata. Tidak salah. Tetapi akan terjadi sebuah kesalahan bila jalan untuk menuju kemenangan, merebut sebuah piala yang bernama tahta atau kedudukan tersebut dilalui dengan ambisi, dengan cara menghalalkan segala macam. Inilah yang menjadi kesalahan dan inilah yang disebut dosa. Bila saya kembali menggunakan ilustrasi dari pertandingan lari atau balap sepeda tadi, cara yang tidak halal yang untuk mencapai garis finish seperti membocorkan ban milik lawannya, menyogok juri supaya mengirit waktu yang pernah kita capai. Dengan kata lain, yang pasti orang lain mengalami hambatan dan saya memiliki kemenangan, tidak peduli dengan orang lain. Sahabat MDC, bagaimana ambisi itu terjadi dalam sebuah pekerjaan kita dengan kompetitor bisnis kita? Kita mencapai kemenangan untuk menduduki tata. Apakah kita pergi ke dukun meminta doa-doa para dukun? Apakah kita main suap kepada orang-orang yang kita anggap memiliki peluang supaya kita bisa maju? Ataukah kita mengeluarkan berita-berita atau gosip-gosip yang tidak benar yang ditujukan kepada lawan kita supaya jatuh? Atau lain sebagainya. Intinya adalah saya yang menang dan menjatuhkan lawan saya. Bahkan ironisnya ada yang bisa terjadi, yaitu
melupakan tanggung jawabnya sebagai orang tua, baik itu sebagai ayah atau istri kepada anak atau kepada pasangan. Sebab tidak hanya pria yang ingin mencapai sebuah kedudukan, ada wanita-wanita pun yang berambisi memperoleh kedudukan dalam dirinya. Mereka lupa waktu, lupa dengan kesehatan, lupa dengan orang lain, lupa dengan orang yang pernah ia sayangi. Yang ada di dalam pikirannya adalah aku mau mencapai kemenangan. Justru dalam cerita dan kisah-kisah yang pernah dialami oleh orang-orang yang berambisi untuk mencapai kedudukan, ketika ia mencapai kedudukan bukannya kebahagiaan, sebaliknya. Bukannya kesenangan yang ia capai, sebaliknya, yaitu kehancuran dalam dirinya. Bisa hancur karena kelelahan, bisa hancur karena ia tidak bisa menjaga keharmonisan keluarga, bisa hancur karena ia tidak bisa menjaga hubungan sosial atau kemasyarakatan. Ya, mari sebagai renungan kita, mari kita baca Yesaya pasal 16 ayat yang kelima yang dikatakan demikian. Yesaya pasal yang ke-16 ayat kelima yang dikatakan demikian, bahwa tatah akan ditegakkan dalam kasih setianya. Sekali lagi saya ulangi, bahwa tatah akan ditegakkan dalam kasih setia. Seperti apa yang telah saya uraikan, bahwa untuk mencapai sebuah tata bukan merupakan hal yang dosa dan salah. Sekali lagi, untuk mencapai sebuah tata bukan merupakan hal yang berdosa dan salah, bila kita melakukannya dengan cara yang tepat. Namun kedudukan akan mencapai sebuah hal yang akan menghancurkan hidup kita, bahkan bisa jadi itu memalukan diri kita ketika kita sadar bahwa kita tidak melakukannya dengan jalan yang tepat. Namun sebaliknya, kedudukan tersebut akan membuat diri kita menjadi bangga bila kita melakukannya dengan jalan yang tepat. Ya, biarlah pada pagi hari ini kita disadarkan, biarlah Allah sendiri yang mengkokohkan tata itu kepada kita. Jangan sampai kita mencapai atau setelah kita mencapai tata atau kedudukan kita menjadi malu oleh sebab perilaku kita yang tak berkenan kepada Allah dan kepada manusia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa reputasi akan berakhir di batu nisan, namun keteladanan itu tidak akan pernah berakhir. Ya, biarlah kita mencapai setiap impian-impian yang ada dalam hidup kita, kita lalui dengan jalan yang tepat. Amsal 12 ayat ke-16 mengatakan bahwa tata akan menjadi kokoh oleh karena kebenaran. Sekali lagi, Amsal 12 ayat ke-16 mengatakan bahwa tata akan menjadi kokoh oleh karena kebenaran. Kebenaran terhadap apa? Tentu kebenaran saat kita mencapai setiap impian hidup kita melakukan perintah Allah. Kapan? Seumur hidup kita. Bila kedudukan itu diberikan oleh Allah, saya sangat yakin wibawa ilahi pun Tuhan berikan atas hidup kita, supaya kita kuat memangku setiap kedudukan yang Ia berikan. Mari kita berdoa kepada Allah dan melakukan setiap kebenaran firman Allah. Biarlah Allah sendiri yang mempromosikan hidup kita ini kepada orang lain. Melakukan kebenaran firman Allah, bekerja dengan serius, teliti, kerja keras, serta berharap kepada Allah,
akan membawa hasil yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa, meminta kepada Allah kemampuan untuk kita bisa meraih setiap impian yang kita impikan. Kalaupun ada dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang sudah pernah kita buat, kita melakukan untuk mencapai ambisi-ambisi dengan jalan yang salah, kita minta ampun kepada Dia. Yesus Kristus siap mengampuni kita dan mengubah setiap perilaku kita sehingga kita bisa kokoh untuk mencapai setiap kedudukan demi kedudukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau adalah Allah yang mempersiapkan kedudukan. Engkau adalah Allah yang mempersiapkan setiap hal yang baik atas hidup kami. Berikan kemampuan itu ya Tuhan, supaya kami kuat menanggung setiap hal yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami selama ini menggunakan jalan-jalan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini pertobatan yang sejati, pola pikir yang sehat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu nyata atas hidup kami ya Tuhan. Biarkan hidup kami ini berharap kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikan kepada kami pemulihan hidup, terobosan ilahi, supaya kami bisa menjadi teladan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Audi, senang melayani sahabat MBC. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Sampai berjumpa dalam program-program yang akan datang. Tuhan beserta kita. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dalam Kristus, lihat kuasa-Nya dalam